Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan aku semua? Seperti yang sudah Rizka sampaikan di Google Classroom ataupun di WhatsApp Group, bahwa hari ini kita akan belajar terkait dengan perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Nah, itu meliputi apa? Meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, dan administrasi. Pada pertemuan minggu lalu, kalian kan sudah belajar terkait dengan jenis tanaman apa, kemudian kalian sudah menganalisis di sekitar tempat tinggal kalian itu dapat ditanami atau ada tanaman yang seperti apa, kemudian pengairannya bagaimana, dan bentuk pengamanan dari tanamannya itu seperti apa. Nah, hari ini kalian akan tujuannya itu untuk membuat perencanaan usaha budidaya tanaman pangan seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyusun perencanaan usaha budidaya tanaman pangan, kemudian menganalisis peluang usaha dan sumber daya yang diperlukan dalam perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Jadi selain kalian itu merencanakan, kemudian melihat peluang usaha apa yang ada, kemudian kalian juga sekaligus menganalisis sumber daya yang diperlukan. Karena ketika kita membuat suatu usaha atau produk, pasti kan memperhatikan beberapa sumber daya. Sumber daya itu sesuatu yang dibutuhkan untuk usaha tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, bahwa dalam kegiatan budidaya tanaman pangan itu merupakan serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui apa? Melalui upaya manusia kemudian modal yang diperlukan, teknologi apa yang digunakan, kemudian sumber daya lainnya. Sumber daya lainnya di sini bisa termasuk komponen yang bisa mendukung untuk pembuatan budidaya tanaman pangan seperti itu. Nah, dari rangkaian ini semua tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Jadi supaya bernilai guna lebih sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik seperti itu. Nah, kemudian tujuan diselenggarakan usaha budidaya tanaman pangan untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Jadi supaya kebutuhan pangan itu terpenuhi. Kemudian selain itu, jika budidaya tanaman pangan cakupannya luas, itu dapat menyediakan kebutuhan bahan baku untuk industri. Contohnya, kedelai. Kedelai itu merupakan bahan baku untuk membuat kecap, tempe, tahu, susu kedelai. Nah, kalau produknya itu banyak, bisa untuk memenuhi atau menyediakan kebutuhan bahan baku industri. Selain itu, untuk meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan petani. Jadi melalui usaha budidaya tanaman pangan, pendapatan petani dan kesejahteraan petani itu diharapkan dapat meningkat. Karena apa? Indonesia ini kan negara agraris, negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian seperti itu. Nah, yang keempat ini hubungannya ada dengan kesejahteraan tadi. Supaya apa? Untuk mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha. Jadi karena Indonesia negara agraris, semua orang bisa menggunakan atau bisa menanam tanaman, melaksanakan usaha budidaya tanaman pangan seperti itu. Selain itu, meningkatkan perlindungan budidaya tanaman secara konsisten dan konsekuen. Maksudnya seperti apa? Maksudnya di sini bahwa supaya tanaman itu tidak punah. Jadi dapat terlindungi bahwa ternyata tanaman padi jenis ini itu masih, tanaman jagung jenis ini itu masih, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini merupakan hal yang akan kalian analisis nanti. Ada 4 hal.
Yang pertama terkait dengan ide peluang usaha. Ini meliputi apa? Memilih jenis tanaman budidaya. Sebelum kalian melakukan usaha budidaya tanaman pangan, kalian harus memilih jenis tanaman budidayanya dulu. Coba nanti silahkan kalian pikirkan sebagai tugas hari ini, tanaman apa yang bisa kalian tanam dalam jangka waktu yang pendek saja, tidak perlu yang bertahun-tahun. Ya kan banyak. Silahkan kalian pikirkan. Kemudian perencanaan proses budidaya. Jadi dalam menanam atau memproduksi tanaman pangan tadi kan pasti ada prosesnya. Nah, bagaimana kalian merencanakan prosesnya tersebut? Nanti di belakang akan Bu Tiska berikan contoh analisisnya seperti apa. Pelaksanaan dan evaluasi budidaya tanaman pangan. Setelah kalian memilih, kemudian telah merencanakan, kemudian sudah melaksanakan atau pernah melihat pelaksanaannya, kemudian dievaluasi. Misalnya seperti ini. Oh, tanaman bawang merah ternyata kalau ditanam di tanah padat seperti ini, kalau ditanam di tanah yang tidak padat hasilnya seperti ini. Atau yang lainnya, atau di daerah kokap misalnya ketela pohon. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan sumber daya. Sumber daya ini mencakup apa? Ketercukupan sumber daya yang ada. Apakah bahan baku atau bibitnya itu ada di sana? Nah, perlu kalian pikirkan. Jadi kalau kalian ingin usaha ya yang tersedia di sana apa? Jenis tanahnya disesuaikan atau tanamannya menyesuaikan dengan jenis tanah yang ada di daerah kalian. Nah, ini hubungannya dengan jenis lahan yang digunakan. Kalau di daerah pesisir pantai, berarti lahan yang digunakan adalah pasir. Kalau pasir berarti menanam tanaman yang bisa ditanam di pasir. Kalau di daerah pegunungan yang iklimnya mungkin iklimnya dingin, nah menyesuaikan dengan jenis iklim yang ada di daerah pegunungan, seperti itu. Untuk yang ketiga terkait dengan administrasi. Izin usaha budidaya tanaman adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepala pelaku usaha budidaya tanaman. Nah, ini berkaitan kalau misalnya lingkupnya sudah luas, nah perlu melakukan ini administrasi atau izin usaha budidaya. Dari siapa? Dari dinas pertanian terkait, seperti itu. Nah, untuk administrasi ada jenis dan skala usaha. Skalanya mau seperti apa? Apakah besar? Untuk tujuannya untuk bahan baku industri. Kemudian ada luas maksimum lahan usaha dan perubahan jenis tanaman. Luasnya seberapa luasnya bisa ditentukan. Pola usahanya seperti apa. Kemudian apakah menggunakan jasa dan sarana milik negara. Seperti itu. Ini hanya untuk pengetahuan tambahan kalian saja. Jadi besok siapa tahu kalian mempunyai usaha budidaya tanaman pangan. Nah, ini harus kalian pahami juga. Seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, pemasaran. Pemasaran meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha pemasaran produk, termasuk jalur pemasaran. Studi pemasaran mencakup akses yang cukup luas, antara lain studi pasar, kondisi pasarnya seperti apa, studi mengenai produk yang dihasilkan, distribusi, bagaimana barang itu sampai kepada konsumen, kemudian konsumen sendiri, dan bagaimana bentuk promosinya. Karena ketika kalian menjual suatu produk, kalian pasti butuh yang namanya teknik promosi. Ketika kalian punya produk tanaman padi atau kedelai yang dia lebih awet dibandingkan dengan tanaman sayuran, contohnya sawi, teknik promosinya berbeda. Karena kalau yang sawi kan basah, dia cepat busuk. Bagaimana promosinya? Beda dengan kedelai atau jagung atau padi. Dia yang bisa bertahan lebih lama, promosinya akan berbeda lagi. Seperti itu. Nah, berikut contoh analisis usaha budidaya tanaman pangan. Tadi ada 4 kriteria ya, yaitu yang pertama terkait ide peluang usaha, sumber daya, kemudian administrasi, yang keempat adalah pemasaran. Nanti kalian melakukan analisis itu. Nah, yang pertama ide peluang usaha, misalnya Bu Teska memilih jenis tanaman budidayanya daun bawang atau loncang ya kalau bahasa Jawanya, seperti itu. Kemudian perencanaan proses budidaya seperti apa? Yang pertama pemilihan bibit. Memilih bibit yang segar,
masih ada akarnya karena mau ditanam, batangnya yang besar karena nanti ketika bibitnya bagus, hasilnya insya Allah akan bagus. Daunnya warna hijau tua kebiruan. Kemudian pemilihan media tanam, karena kan mau ditanam di sistem polybag, jadi menggunakan perbandingan 1:1:1, pupuk kandang dicampur dengan tanah, kemudian dicampur dengan sekam. Sekam itu merupakan kulit beras yang sudah dibakar. Gitu. Pemilihan lokasi tanam menggunakan polybag diletakkan di tempat yang cukup sinar matahari, tidak terlalu panas dan teduh. Ini tergantung dengan jenis tanaman yang kalian akan pilih. Tidak semua tanaman bisa ditreatment seperti ini. Kemudian kecukupan air menggunakan sumber air sumur. Ya. Kalau di daerah kalian silahkan kalian menyesuaikan. Pelaksanaan dan evaluasi budidaya tanaman pangan, penggunaan jenis campuran tanah, kompos dan sekam, kecukupan sinar matahari, warna daun dan besar batang yang terpecah. Berarti budidaya ini berhasil jika kemungkinan menggunakan ini sinar mataharinya cukup dalam artian tidak terlalu panas ya, karena untuk daun bawang kalau terlalu panas juga tidak betah. Kemudian warna daun dan besar batangnya yang terpecah gitu. Ini yang pertama tentang ide peluang usaha. Kemudian yang kedua terkait dengan sumber daya. Ketercukupan sumber daya yang ada didapatkan dari membeli di warung atau di pasar. Jadi tetapi tetap memilih yang batangnya besar. Ya kalau daun bawang kan bisa beli di pasar atau di warung, seperti itu. Jenis lahan yang digunakan menggunakan polybag dan jenis tanah yang sedang. Maksudnya sedang di sini tidak terlalu keras dan tidak terlalu istilahnya terlalu terpisah-pisah kayak pasir, seperti itu. Jadi yang sedang. Kemudian yang ketiga, administrasi, jenis dan skala usaha tanaman pangan, skala usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi dijualnya hanya dititipkan di tetangga. Lahan yang digunakan berapa luasnya? 2 meter kali 2 meter karena menggunakan polybag. Kemudian pola usahanya seperti apa? Disesuaikan dengan cuaca yang ada, karena setiap tanaman itu ada musimnya sendiri-sendiri. Kalian bisa searching nanti cocoknya bisa ditanam di waktu yang kapan, tetapi tetap diusahakan supaya bisa ditanam dalam waktu dekat ini. Kemudian tidak menggunakan jasa dan sarana milik negara karena hanya lingkup kecil ya, karena Burisma hanya menggunakan polybag saja. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pemasaran terkait studi pasar tetangga rumah. Kemudian studi produknya ya hanya karena untuk sendiri, makanya tidak perlu studi produk. Kemudian distribusikan sendiri karena hanya menggunakan skala kecil. Jadi kan ukurannya putuskan hanya menggunakan 2 meter kali 2 meter lokasi tanahnya, tapi tetap menggunakan polybag. Konsumen hanya tetangga sekitar, kemudian promosi hanya dipasarkan di tetangga sekitar rumah, seperti itu. Karena hanya untuk kalangan sendiri. Sama, kalian besok juga membuat produknya seperti itu. Buat lingkup yang kecil, yang minimal kalian itu bisa memenuhi kebutuhan pangan kalian sendiri atau kebutuhan keluarga kalian sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya pas kurang sayur, mau masak apa, nggak usah beli, kalau bisa ambil di kebun sendiri, seperti itu. Nah, tadi tugasnya silahkan kalian menganalisis terkait dengan keempat kriteria tadi. Yang pertama, ide peluang usaha. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, administrasi. Yang keempat, pemasaran. Silahkan kalian analisis, tadi sudah Bu Tiska berikan contohnya. Kemudian tugasnya silahkan kalian kerjakan. Dan silahkan kalian kirimkan ke Google Classroom. Ya, jangan dikirimkan di WhatsApp group karena WhatsApp group atau WhatsApp pribadi, karena nanti takutnya ketumpuk dan ketika Bu Tiska koreksi mungkin kepencet hanya kebuka saja, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.